Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk membimbing kita menuju jalannya yang lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya dan melarang kita mengikuti jalan-jalan dari selainnya. Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jikalau kalian mengikuti yang lain, kalian akan tercerai-berai dari jalan kebenaran. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menggaris di tanah sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau menggaris di samping kanan dan kirinya garis-garis kecil. Kemudian beliau menunjuk kepada garis yang lurus seraya membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kemudian beliau menunjuk kepada garis-garis yang ada di samping kanan dan kirinya seraya membacakan, fala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan mengapa kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan tersebut akan memecah belah persatuan kaum muslimin, akan menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Jadi jalan itu tiada lain adalah jalan yang telah dipancangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Qur'an dan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang telah dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, di mana mereka tidak sama sekali condong ke kanan ataupun ke kiri. Maka para sahabatlah orang-orang yang paling paham mengenai jalan-jalan tersebut. Kemudian estafet dakwah pun dilanjutkan oleh generasi terbaik setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Dan itulah jalan yang telah Allah gariskan kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan kewajiban kita selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti apa yang telah Allah gariskan untuk kita. Dan itulah jalan yang selama ini kita minta setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang manakah jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan dari orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Lalu siapakah orang-orang yang telah diberikan nikmat tersebut? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Banyak ulama tafsir menafsirkan bahwasanya orang yang paling tepat untuk masuk ke dalam makna dari orang-orang saleh, para siddiqin dan syuhada dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memerintahkan kita umatnya untuk mengikuti jalan tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umat Islam akan terpecah belah
menjadi 73 golongan. Satu golongan di dalam surga dan 72 lainnya berada di dalam neraka. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang satu golongan yang berada di dalam surga tersebut. Beliau mengatakan, humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Lalu siapakah al-jamaah tersebut? Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya di surat Al-An'am yang kita bacakan pertama kali tadi, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jikalau kamu mengikuti jalan-jalan dari selain jalan Allah, maka kamu akan berpecah belah dan tercerai-berai. Ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang agung, bahwa siapapun yang tidak berjalan di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ia pasti bercerai-berai, ia pasti berpecah belah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Allah menyuruh kita untuk berpegang kepada talinya, sedangkan tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Lalu Allah mengatakan jangan bercerai-berai. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah nantinya akan bercerai-berai. Allah juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah memulai ucapannya dengan taatilah Allah dan Rasulnya, lalu mengatakan jangan berselisih. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya pun mereka tidak akan pernah bersatu. Mereka akan senantiasa berselisih dan berpecah belah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kewajiban kita seluruh umat Islam yang mengaku diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani jalan yang satu tersebut, jalan yang Rasulullah dan para sahabatnya lalui. Karena itulah jalan satu-satunya menuju kebahagiaan, jalan satu-satunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mau mengikuti jalan tersebut, jangan pernah berharap akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari berkata ketika menyebutkan tentang hakikat kebenaran, beliau berkata, i'lamu annal islam huwa sunnah was sunnah hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, sunnah adalah Islam, dan keduanya tidak akan pernah bisa berdiri tanpa salah satunya. Dan termasuk sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Lalu beliau berkata, dan dasar pondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mau mengambil dari mereka, yakni para sahabat, sungguh ia pasti tersesat dan pasti berbuat bid'ah. Demikianlah pernyataan dari seorang imam yang wafat 329 Hijriyah, dan semua imam pun menyatakan demikian, karena memang itulah perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, innaha satakunu fitnatun, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
ketika fitnah tersebut terjadi, apa yang Engkau perintahkan kepada kami?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama yaitu urusan yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa di saat terjadinya fitnah-fitnah, dan ketahuilah bahwasanya kita di masa ini hidup di zaman yang mana fitnah terjadi di mana-mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada urusan kalian yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyarul muslimin, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah nasihat-nasihat para ulama terdahulu untuk senantiasa kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Berikut adalah ungkapan dari Imam Syafi'i, salah seorang imam yang sangat masyhur dan hampir di seluruh negeri kita ini menisbatkan diri kepada mazhab beliau. Beliau memuji para sahabat sebagaimana disebutkan dalam riwayat Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan, "Sungguh Allah telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap pemahaman, istinbat, istidrak, akal dan wara'." Lalu Imam Syafi'i berkata, pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti lebih daripada pendapat kita sendiri. Demikianlah Imam Asy-Syafi'i, imam yang sangat masyhur, yang semua kaum muslimin pasti mengenal beliau. Bahkan Imam Al-Baihaqi berkata, seluruh ulama setelah Syafi'i berhutang budi kepada beliau. Ini semua karena setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari, seperti ilmu hadis, ilmu usul fikih, Imam Syafi'i lah yang pertama kali mencetuskannya. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnul Qayyim dan para ulama menyebutkan bahwasanya dalil menurut Imam Syafi'i adalah yang pertama Al-Qur'an, kemudian hadis yang sahih, kemudian ijma', yaitu kesepakatan para ulama, kemudian yang keempat adalah qiyas, kemudian yang kelima yaitu perkataan dari para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sampai-sampai Imam Syafi'i menganggap apabila salah seorang sahabat berpendapat dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari pendapat tersebut, maka itu adalah hujjah atau dalil. Subhanallah, saking Imam Syafi'i mengagungkan para sahabat. Demikianlah jamaah sekalian, inilah jalan yang harus kita lalui, inilah pemahaman yang harus kita ikuti, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.